Ya, jadi ada 9 original soundtrack atau musik yang menjadi bagian dari film-film Ekspedisi Indonesia Biru. Eh, ya dari 9-9-nya bagi saya luar biasa, punya kekuatan emosional untuk menguatkan karakter maupun cerita film. Gitu. Banyak komentar positif yang menyebut musiknya pas dengan video-videonya. Padahal yang bikin nggak ikut dalam perjalanan. Dia sama sekali tidak pernah terlibat dalam perjalanan. Dia duduk manis di depan piano dan laptopnya di Depok sana, dia orang Depok gitu. Tapi dari 9 original soundtrack tadi, ada satu yang sering kami gunakan di beberapa film. Dan karena sering kami gunakan, Anda tentu familiar dengan musik ini. Bahwa yang 35.000 megawatt di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus dengan cara apapun harus dikejar. Jika sebagian besar dari 35.000 megawatt yang disebut Presiden Jokowi adalah batu bara, maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batu bara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batu bara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU. Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi, dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi, atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua MUI. Ma'ruf juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Itu belum termasuk Dewan Pengawas Syariah di 3 perusahaan asuransi, Mega Insurance, Bringin Life, dan BNI Life Insurance. Di Bank Muamalat, di mana Ma'ruf tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Links Asia. 3 nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batubara. Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brau Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur. Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Bara Sejahtera. Sementara Diki Yordan adalah direktur di Toba Bara. Selain di Sexy Killers, lagu Long Suffering juga kami gunakan untuk film The Mahuses, ya, yang menceritakan tentang ancaman ekonomi politik bagi warga Papua. Lagu Long Suffering saya terima sekitar bulan Juni 2015 saat ada di Merauke. Jadi sebelum filmnya syuting, saya masih dalam proses riset ketika itu untuk mulai mengerjakan The Mahuses. Dan lebih jauh lagi sebelum Sexy Killers baru mulai syuting bulan Oktober 2015. Jadi saya dengarkan setiap malam dan lagu itu seperti menyihir memang, punya kekuatan. Jadi saya justru membayangkan gambarnya. Jadi justru mungkin gambar-gambar saya ikut terpengaruh oleh lagu itu karena saya sudah punya lagunya bahkan sebelum filmnya syuting. Agak berbeda dengan bagaimana John Williams atau Hans Zimmer bekerja untuk film-film di Hollywood gitu ya. Jadi filmnya jadi dulu, baru musik komposernya nonton sambil mematutkan musiknya gitu. Ini enggak, justru saya sebagai sutradara terpengaruh mungkin oleh musik-musik itu sehingga terjadi proses internalisasi dalam benak saya, lalu itu mempengaruhi kamera works juga karena saya ingat persis
syuting di lapangan ya saya memang juga membayangkan editing dan saya membayangkan scoringnya juga begitu. Jadi nggak mungkin saya tidak terpapar oleh instrumen-instrumen itu gitu. Sehingga ya ini seperti John Williams atau Hans Zimmer bilang ke Spielberg atau Oliver Stone gitu, gue punya musik, bikinin filmnya dong. Mirip-mirip gitu lah ya. Ya tentu saya jauh dari Stone atau Spielberg, tapi komposer musik kami untuk Ekspedisi Indonesia Biru, saya kira layak disandingkan dengan John Williams atau Hans Zimmer. Ladies and gentlemen, bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah David Soehartojo. Ya, nama saya David Soehartojo. Di Ekspedisi Indonesia Biru ini sebagai musik komposer. Dia tadi ada 20 ember, dia ambil semua, kita tidak boleh minta 10. Jadi punya dia semua sudah ya. Awalnya dia Mas Dandi ini kasih ide ke saya dengan kirim video, kayaknya video awal perjalanan dia itu. Sepertinya rute-rutenya yang dia lalui dengan mengendarai motor itu seperti pedesaan, terus perbukitan. Jadi ya sepertinya ini harus musik-musik yang lebih sederhana ya, musik yang simpel dan musik yang istilahnya dekat dengan rakyat.
Jadi entah gimana beberapa kali atau sering kali David membuat aransemen musik yang cocok dengan apa yang kami rekam di lapangan ya, gerakan-gerakan natural yang kami rekam di lapangan itu ketukan-ketukannya pas banget begitu ya. Jadi kalau tadi misalnya di film Boti ada shot orang membawa tempayan air di atas kepala, lalu ketukan kolintangnya pas gitu. Di judul lagunya Journey on Indonesia Biru. Dan karena sudah pas ya, ketika itu gerakan-gerakan yang ada di Nusantara memang ya, menyunggi kalau dalam bahasa Jawa itu, membawa di atas kepala, membawa barang apapun di atas kepala. Itu memang bagian dari visual yang ada di Nusantara. Jadi ketika saya melihat gambar yang sama di film Lewa di Lembata, ya saya gunakan lagi musik itu. Saya melihat memang suasana yang ada di dokumenter-dokumenter yang sudah dibuat itu beda-beda ya, situasinya, terus ceritanya, gambarnya juga. Jadi ya saya menyesuaikan dengan itu. Jadi memang saya harus temukan mood apa yang pas dengan gambarnya itu. Ketika ada dalam perjalanan, seperti ada waktu itu sepertinya ada perjalanan ke Bromo, dan juga kadang situasi yang masyarakat yang kesusahan, tertekan, intimidasi. Ya, jadi memang saya mesti menyesuaikan dengan gambar, dan dari situ saya mencari inspirasi. Jadi memang harus ada beberapa mood musik yang berbeda. 14 Februari 2015, kami meninggalkan desa Ranupani dan kisah tentang kentang-kentangnya. Sejak berangkat 1 Januari 2015 sampai di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini, kami telah menempuh perjalanan lebih dari 1.000 km. Bila berpatokan pada rencana awal, seharusnya di bulan Februari ini kami sudah meninggalkan Pulau Jawa. Namun, masih ada beberapa hal yang menarik untuk didokumentasikan. Jadi kadang saya harus, sepertinya ini harus musik yang sedih, ya yang kalem, tetap harus ada unsur etnis dan ya instrumen modern. Makanya kadang saya ada jenis perkusi etnis, misalnya kolintang, kadang ada gamelannya. Tapi perjalanan tak selalu lancar.
Setelah menempuh 54 km dari Tobelo, akhirnya kami tiba di desa Wangung. Pada dasarnya saya hanya agar David lebih fokus ke 3 instrumental dasar ya. Jadi saya requestnya cuma itu aja. Saya tidak pernah request aneh-aneh gitu. Saya hanya request di awal banget bahwa musikalisasinya bisa dibangun di 3 pilar besar, yaitu piano, yang kedua cello atau violin atau alat musik gesek, karena itu representasi Nusantara juga, macam-macam kan alat musik gesek kita punya di Nusantara. Lalu yang ketiga perkusi, yang jelas hampir di semua peradaban juga ada. Nah, kenapa piano? Karena bagi saya piano ini alat instrumen yang intonasi dan karakternya paling kuat dan secara emosional akan sangat menguatkan film gitu. Untuk kebutuhan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar, untuk pangan aman. 29.000 jiwa. Sekitar 29.000 jiwa. Konon lebih. Jadi bagi logika warga Cipta Gelar, Indonesia dengan luas seperti ini sangat tidak masuk akal bila kemudian tidak bisa swasembada. Konon katanya Indonesia adalah negara agraris. Agrarisnya kenapa sampai kemudian kalau memang negara agraris kenapa harus ngimpor dari luar? Hampir di semua film pasti elemen piano ada gitu ya. Lalu untuk cello atau violin, ya sebagai alat musik gesek, dia nadanya panjang kan, nada-nada panjang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan piano, dalam tanda kutip. Dia juga sesuai dengan gerakan-gerakan yang secara imajinatif bisa dibayangkan gitu ya, misalnya karena mengalun gitu ya, gesek, seperti ya kalau drone terbang cocok gitu untuk ngisi aerial shot, gambar wide angle gitu kan. Epic moment begitu, itu cello atau violin sebagai alat musik gesek cocok. Dulu mungkin orang naik kuda juga lebih cocok. Tapi 2 alat musik itu cocok. Sehingga ditambah perkusi, dia memberikan energinya gitu. Jadi yang satu memberikan intonasi, yang satu mengisi kekosongan dan cocok dengan gerakan-gerakan kamera work gitu ya, gambar panning, set itu kan ya cello, gitu kan. Gambar zoom in, atau gambar drone gitu, cello. Nah, perkusi memberikan kekuatan energinya gitu ya. Ketukan perkusinya dia punya daya magis lah. Perkusi ini kan digunakan untuk pesta tapi juga digunakan untuk menyemangati perang. Jadi emosinya sama tapi walaupun kontradiksi rasanya. Jadi dengan perkusi sudah cukup bisa mewakili banyak emosi gitu. Karena untuk bahagia orang pakai perkusi. Untuk marah dan perang orang juga pakai perkusi. Jadi satu alat musik ini merepresentasikan emosi yang lebih kuat. Nah, kalau nggak percaya bagaimana hanya dengan piano dan cello atau violin
David bisa menguras emosi kita atau bisa menguatkan emosi dalam sebuah film, kita bisa menontonnya di ending dari film Kala Benua. Nggih, nggih. Mengundang investor itu ada baik ada buruknya. Nah, dan ternyata sekarang itu investor itu sudah seperti penjajah. Bahkan kalau kita lihat dampaknya di sini, hotel atau villa, orang-orang asing yang punya banyak sekali. Kemudian kalau itu di pantai, kadang-kadang orang Bali mau berupacara di pantai itu tidak boleh lewat pantai. Ketika pemerintah memaksakan dirinya untuk mereklamasi Teluk Benua, memaksakan rencana Teluk Benua direklamasi, maka mereka sebetulnya merencanakan rakyatnya kena bencana ekologis, merencanakan kita memakai ban pelampung ini. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan banjir di Bali Selatan. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan kehilangannya koral terumbu karang di pesisir timur pantai. Reklamasi Teluk Benua sama dengan menghilangkan pendapatan nelayan yang mengkarang dan sosial budaya mengkarang juga hilang. Saya mengenal David sejak SMP ya, teman satu kampung, dan kami sama-sama ngeband begitu ya, terutama makin intensif ketika SMA, kami satu band bareng. Dan dia memegang keyboard ketika itu tahun-tahun 90-an. Walaupun kita main musik rock atau metal, kalau nggak pakai keyboard nggak gagah gitu ya. Jadi David di keyboard. Jadi saya paham kekuatan latar belakangnya sebagai musisi. Tentu sebagai musisi profesional, dia menguasai banyak alat musik, dia bisa bermain gitar dan segala macam. Tapi basic kekuatannya, yang fundament yang dia bangun sebagai musisi sejak kecil adalah tooth bass ya, keyboard atau piano gitu. Sehingga ketika tadi saya request bahwa unsur piano harus lebih kuat, ya pada dasarnya saya merecall kekuatan utama David sendiri. Gitu. Lalu karakter orangnya halus kan, kalem gitu ya, mirip-mirip saya. Karakter dengan seperti itu pasti sangat halus kalau bermain nada-nada panjang di alat musik gesek gitu, seperti cello atau violin. Maka kemudian lagi-lagi terbukti kekuatan dia memang di cello juga. Pilihan dia pada nada cello sangat merepresentasikan emosi dan kekalaman David yang saya kenal gitu. Untuk perkusi, saya nggak tahu dari mana sumber energinya atau sumber inspirasinya, tapi dia tidak gagal sama sekali di perkusi. Dia justru terbukti juga kuat di perkusi, walaupun saya tidak bisa menjelaskan. Di beberapa video ada sepertinya perjuangan gigih. Waktu itu pas di Labuan Bajo sepertinya ya. Itu tentang perjuangan sekelompok nelayan ya untuk bertahan hidup ya di laut. Nah, ini ya sepertinya harus musik-musik yang
ya yang lebih heroik gitu, yang lebih ritmik, semangat, ya menghentak. Ya jadi saya mesti lihat benar ya dokumentasinya. Jadi dari situlah muncul inspirasi itu. David memang seperti ada di lokasi bersama kami begitu ya. Ikut syuting, ikut melihat, ikut mengobservasi kami bekerja dan mengambil gambar, ikut berinteraksi. Jadi musik-musiknya memang sangat klop kemudian gitu, dan banyak yang mengapresiasi di bagian itu, dan saya pun hampir tidak pernah mengalami kesulitan, atau kawan-kawan editor juga nggak pernah mengalami kesulitan memadankan musik dengan filmnya gitu. Seperti lagu I Bring You the Bomb di film Lewa di Lembata, juga kami gunakan untuk scene yang mirip-mirip di film Huhate gitu ya. Jadi perburuan ikan, yang satu bedanya, yang satu ikan paus, lumba-lumba atau parimanta di Lembata, yang Huhate ikan cakalang gitu ya. Dan perburuannya ya sambil duduk, tidak heboh seperti di Lewa Lembata, tapi musiknya tetap masuk gitu ya, karena walaupun ada perkusi yang menghentak dengan ketukan 200 beat per menit misalnya, gitu kan, hampir mirip dengan ketukan rata-rata musik Metallica misalnya, tapi gambarnya orang duduk tetap masuk karena ada elemen violin atau cello yang membuat walaupun ada ketergesaan di situ, ada rush, ada emosi yang dinamis di situ, tapi karena ada alat musik gesek tadi, orang duduk pun juga terwakili gitu, sehingga perkusinya mewakili ikan yang berterbangan, ikan cakalang yang berterbangan, cellonya, musik geseknya mewakili orang yang duduk santai tapi sebenarnya dalam ketergesaan.
Saya sih lebih berusaha waktu melihat gambar itu yang Mas Dandi kirimkan, video dokumenter dia, saya berusaha memposisikan sebagai orang-orang yang ada dalam video itu, bukan penonton ya, yang mungkin melihat, tapi gimana sih rasanya ada di situ gitu. Jadi makanya dari situlah saya mencoba merasakan suasana di dalam dokumenter itu, film itu. Mas David keluar nyari Ya, inspirasi. keluar, kalau enggak masuk kamar mandi. Iya sih, masuk kamar mandi itu langsung. Iya. Ide langsung. Jadi intinya mesti ada dalam luar studio. Untuk merefresh. Iya. gitu ya, Mas, ya. Iya sih. Kalau di depan sini terus udah pasti enggak muncul itu ide-ide itu. Mesti dalam situasi yang berbeda, dan mesti kadang mesti yang private gitu, ada dalam situasi yang ya orang bilang me time gitu. Ini waktuku ini. Ya, bekerja dengan David kuncinya jangan sering-sering dikasih deadline. Ya, setahu saya dia seniman ya, dan kreativitasnya bersumber dari inspirasinya, bukan ketergesaan. Walaupun deadline tetap penting dalam semua konteks pekerjaan, tapi orang bilang me time gitu. Ini waktuku ini. Jadi mungkin kadang saya tidak bisa diganggu dengan apapun, tidak bisa diganggu bahkan dengan tuntutan deadline gitu. Saya harus berasa dalam suasana itu. ya David tidak terlalu nyaman dengan deadline yang ketat gitu ya. Kami pernah punya pengalaman panjang bertahun-tahun, atau tepatnya sekitar 7 tahun lalu, David juga mengerjakan musik scoring Watchdog untuk dokumenter televisi. Mungkin karena keren gitu, terus kawan-kawan televisi justru minta David bergabung ke perusahaan televisinya gitu sebagai full timer gitu. Ya jadilah David memboyong keluarganya dari Surabaya ke Jakarta, pindah memulai hidup baru dan karir baru gitu ya ceritanya. Tapi ya hanya 6 bulan dia nggak bisa bertahan bekerja di konteks industri kantoran yang deadline-nya sangat ketat begitu ya. Sementara dia butuh waktu untuk mencerna, untuk mengasah perasaan, untuk memunculkan inspirasi gitu. Sehingga ya ketika dia berhadapan dengan deadline ya dia nggak sanggup. Akhirnya dia kembali ke jalur freelance. Kesulitannya kalau Mas Dandinya nggak sempat kirim videonya, jadi saya kan nggak begitu dapat gambaran video yang baru tuh, dokumenter yang sedang dikerjakan yang baru di lokasi lain gitu, yang Mas Dandi baru nyampe di tempat itu misalnya. Nah, jadi saya hanya berusaha mereka-reka, cuman ya akhirnya tetap saya cari ide, cari inspirasi, dan tetap saya kerjakan. Nah, saya kirimkan hasilnya. Nah, disitulah permasalahannya. Begitu Mas Dandi rasanya, oh nggak pas ini dengan dokumenter yang baru yang sedang dia kerjakan di lokasi yang baru. Ya, disitulah harus ada revisi. Opor ayam. Lebaran. Spesial Tata Melau. Spesial kapal Tata Melau. Ya. Terima kasih opornya Mas.
Karena ini hari Lebaran, kami pun makan di tempat dan menu yang berbeda dari hari biasa. Tepat pada jam 13.00 atau jam 1 siang akan diadakan halal bihalal bersama anak muda. Revisi oke. Asal revisinya tidak yang fundamental ya, yang merombak komposisi dasar gitu. Jadi kalau revisinya hanya berupa tambahan aksen musik itu, misalnya oh ini perlu kayaknya lebih menghentak nih. Saya hanya tinggal tambahkan instrumen apa yang lebih bikin menghentak. Biasanya perkusi gitu. Jadi kalau revisinya yang nggak fundamental ya hanya sekedar menambahkan aksen di lagu itu, ya itu mudah saya kerjakan. Kenapa kami meminta David yang menangani musik Ekspedisi Indonesia Biru dan tidak beli musik online saja gitu ya. Ya intinya sih karena kami ingin lebih customize emosinya. Lalu memang khas ya, karena ini mungkin perjalanan sekali seumur hidup. Ya kalau nggak ada umur lagi atau nggak ada logistik lagi mungkin nggak akan terjadi lagi perjalanan seperti ini. Karena kami merasa ini perjalanan sekali seumur hidup mungkin. Jadi masa musiknya juga ada di film lain gitu. Jadi benar-benar ingin original gitu. Walaupun memang 9 musik untuk 12 film ya tetap jatuhnya sebenarnya template ya. Dan digunakan berkali-kali di film yang lain. Tapi kan template yang terkonsep setidaknya. Template dalam satu tema Ekspedisi Indonesia Biru gitu. Selamat datang di Kepulauan Karimun Jawa. Salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Ya, jadi saya hanya berusaha tidak monoton dari setiap musik yang saya buat ini. Saya pikir apa yang bisa, yang beda ya, yang baru gitu. Kayaknya sekali saya harus buat yang ada seperti keluhan suara ya, cuman yang melodius gitu. Ya tetap seperti orang mengeluh atau seperti orang yang berdoa, memanjatkan doa, tapi dalam bentuk musikal gitu. Jadi saya harus ini deh, sekali-sekali saya harus ada singer gitu, ada human voice. Jadi dari situlah akhirnya tercipta yang satu scoring
yang judulnya Long Suffering itu. Ya, saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana film-film atau video series Ekspedisi Indonesia Biru jika tanpa sentuhan musik dari David begitu ya. Rupanya jadi seperti ini di videonya itu. Jadi memang udah salut juga dengan tim ya Wasdak lah yang udah jadi moodnya sama yang saya buat musik dengan videonya. Jadi matching gitulah. Ya tentu saya juga mengenal banyak musisi lain yang juga keren-keren begitu ya, hebat-hebat begitu ya. Seperti halnya juga saya banyak mengenal fotografer atau videografer yang mungkin lebih jago dari Ucok misalnya. Demikian juga David dan Ucok mungkin juga banyak mengenal jurnalis atau filmmaker yang melampaui saya misalnya. Tapi memang pada konteks Ekspedisi Indonesia Biru, titik pertemuan kami bukan kumpulan orang hebat, tapi kumpulan orang-orang dekat gitu, yang saling mengenal, yang sudah saling tahu karakter masing-masing, sehingga ya ini mirip dengan semangat ekonomi biru yang kami usung dalam ekspedisi ini, yaitu menggunakan yang dekat dan yang kita kenal sebagai kekuatan. Seperti ya yang saya buat berarti nggak sia-sia gitu. Yang rupanya yang saya buat dihargai, diapresiasi. Ya itu sih, itu kepuasan tersendiri buat saya. Itu suplai energi yang besar buat saya. Through the sweet fragrant meadows, making memories of what was today. We have this moment to hold in our hands and to touch as it slips through our fingers like sand.
moment today. Jadi hal pertama apa yang perlu kami tahu sih? Tender words, gentle touch, and a good cup of mercy. And someone who loves me and wants me to stay. While they're here and don't wait for tomorrow.